Pendiri Jemaat Ahmadiyah menulis, telah berlalu suatu masa ketika aku mengalami kondisi seperti yang pernah dialami oleh Hadrat Maryam. Kondisi yang penuh dengan derita, layaknya penderitaan yang dialami oleh kaum Hawa sebelum melahirkan seorang anak, yang darinya akan terlahir wujud baru. Begitulah keadaanku pada saat itu. Tidak seperti keadaan wanita pada umumnya, melainkan seperti keadaan yang dialami oleh Hadrat Maryam. Seperti halnya terlahir wujud Isa dari perut Hadrat Maryam, begitu juga setelah penderitaan yang aku alami saat itu, Allah Ta'ala menganugerahkan maqam al-Masih kepadaku. Seolah-olah anak ruhani itu sebagai buah dari kondisi Maryami yang telah aku lalui. Seperti itulah ibarat yang aslinya. Sekarang akan saya jelaskan. Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman, permisalan orang mukmin ada dua. Pertama seperti istri Firaun, Asyah, atau kedua seperti Hadrat Maryam. Permisalannya hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Dan keduanya adalah permisalan kaum Hawa. Setelah memberikan permisalan Maryam, selanjutnya berfirman, Maryam yang telah menjaga kesuciannya, tidak ada hasrat pribadi di dalam dirinya, apakah untuk melakukan ataupun untuk mendapatkannya. Lalu berfirman, kami telah meniupkan ruh di dalamnya, lalu lahirlah darinya seorang putra ruhani. Dalam ayat lain ditemukan juga topik yang sama dengan satu perbedaan. Di sana Allah Ta'ala berfirman, وَنَفَخْتُ فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. Artinya, kami telah meniupkan ruh kepadanya. Ha menunjukkan kata ganti perempuan, tapi dalam tempat lain ditujukan kepada pria. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Setelah memberikan permisalan mukmin dan menjelaskan berkenaan dengan kesucian Maryam, jika tengah membahas topik berkenaan dengan kelahiran Isa, maka alur penjelasan beralih dari semula. Di sana dijelaskan secara utuh berkenaan dengan kondisi Maryam, bukan permisalan orang mukmin. Berfirman, kami telah meniupkan ruh ke dalam perempuan itu. Sedangkan dalam ayat yang kedua berfirman, kami telah meniupkan ruh kepada pria itu. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin seorang mukmin menjadi seorang Maryam jika dia tidak mengalami kondisi Maryami? Maksud dari kondisi Maryami adalah, dalam hal ini telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, tapi sayangnya poin-poin tersebut dilewat oleh para penentang jemaat, dan justru mereka malah tertarik kepada kekotoran. Mereka memperlakukan satu topik semaunya dan sukanya, mengolok-olok pendiri jemaat Ahmadiyah. Ada satu pengalaman ketika menjadi narasumber dalam satu sesi tanya-jawab di Rabwah, sebelum saya menjadi khalifah. Saat itu program diadakan di Masjid Aqsa. Ghair Ahmadi dari Karachi berkunjung ke Rabwah dalam jumlah yang banyak, jumlahnya sekitar 600 orang. Total dengan jemaat Karachi maksud saya, jumlahnya 600. Sebelumnya belum pernah ada tamu sebanyak itu. Amir Sahib memerintahkan saya untuk menjadi narasumber dalam soal jawab tersebut. Mereka sangat sopan dan beradab, dan mereka menot, mencatat, dan menyatakan kepuasan dengan setiap jawaban yang disampaikan. Saya melihat ada seorang maulwi yang gelisah dan tidak menyukai kondisi tersebut. Pada akhirnya sang maulwi tersebut berdiri dan mengatakan, Anda begitu banyak menjawab pertanyaan. Ada satu soal dari saya, mohon dijawab. Ketika Mirza Sahib mengalami kondisi Maryami, apa yang terjadi di dalam perut beliau? Apakah pada masa-masa itu beliau mengalami haid juga atau tidak? Jika ada, apa yang beliau lakukan dengan haid itu? Bagaimana seorang anak bisa terlahir dari perut beliau jika tidak ada rahim? Jadi beliau melontarkan pertanyaan tersebut dengan nada olok-olok. Saya mengatakan, Maulwi Sahib, Anda sudah puas?
Saya akan menjawab soal Tuan nanti, tapi mohon sebelumnya jawab terlebih dahulu pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran Karim, ini referensi dari Quran Karim, bukan dari Mirza Sahib. Di dalam Al-Quran Karim, orang mukmin diibaratkan dengan dua permisalan. Pertama seperti istri Fir'aun, dan kedua seperti Hadrat Maryam. Setelah mendengar nama Maryam, sang maulawi itu langsung gelisah, tapi sudah terlanjur mengolok-olok. Kalau tidak seperti Hadrat Maryam, mau tidak mau, berarti seperti istrinya Fir'aun. Sekarang tolong dijawab, apakah Tuan mukmin? Jika iya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Tuan? Bagaimana Tuan melakukan hubungan badan dengan Fir'aun dan melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang istri? Setelah mendengar itu, si Maulwi salah tingkah. Wajahnya pucat. Hadrat Mirza Sahib adalah orang yang kami hormati. Tuan telah mengomentari sesuatu dengan mengesampingkan ayat Al-Quran. Dalam hal ini, saya sedang memaksa Tuan dengan menggunakan dalil Al-Quran. Ini bukanlah gurauan. Jika Tuan menghendaki peristiwa ini diartikan secara letterlek, maka sebagai konsekuensinya, kisah istri Fir'aun tidak akan memberikan peluang kepada Anda untuk menghindar. Apakah Tuan mukmin atau bukan? Permisalan orang mukmin hanya ada dua saja. Kalau tidak bisa menjadi Maryam, maka kita terpaksa menjadi istrinya Fir'aun. Jika Tuan mengartikan kondisi Hadrat Maryam secara letterlek, maka kondisi istri Fir'aun pun harus diterapkan secara letterlek juga. Silakan buktikan jika Tuan bisa menghindar dari ayat ini. Setelah mendengar penyampaian saya, para hadirin malah berbalik menertawakan si maulwid tersebut. Ada dua jenis orang mukmin yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dari hamba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mukmin yang diuji oleh sarana-sarana duniawi, diganggunya dan diharamkan kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman, hambaku, yakni mukmin atau hamba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekurang-kurangnya mereka harus memperlihatkan contoh seperti istri Fir'aun. Istri Fir'aun adalah seorang pengikut raja yang diktator dan juga musuh Hadrat Musa alaihissalam yang sangat berbahaya. Tapi sang istri justru beriman kepada Nabi Musa yang notabene pernah dibesarkan di rumahnya. Dia tidak memperdulikan kezaliman sang raja Fir'aun. Istri Fir'aun terus berdoa menangis di hadapan Allah Ta'ala dan tidak sejengkal pun meninggalkan keimanannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Seorang mukmin yang biasa-biasa tidak akan mampu untuk sekedar memikirkan kondisi yang sangat berbahaya seperti ini, karena di antara raja-raja yang telah berlalu, tidak ada raja diktator yang melebihi kejamnya Fir'aun. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya jadilah seperti istri Fir'aun, jagalah keimanan, dan jangan pedulikan dunia. Sedangkan mukmin yang memiliki derajat yang tinggi, yang di dalamnya tidak tersisa lagi hawa nafsu dalam meraih kemajuan rohani, sedikit pun tidak terbetik dalam dirinya supaya dia mendapatkan derajat tinggi, dia mewakafkan dirinya secara utuh di jalan Allah Ta'ala, seperti halnya Hadrat Maryam, tidak ada pria yang bukan muhrim yang pernah menyentuhnya. Maksudnya mukmin tersebut suci dari sentuhan syaitan. Sehingga anak ruhani yang terlahir di dalamnya bukanlah hasil dari sentuhan syaitan, melainkan lahir dari ruh Allah. Di sini tidak dikatakan telah ditiupkan ruh ke dalam Maryam, melainkan telah ditiupkan ruh ke dalam pria itu, fihi, yakni mengisyarahkan kepada mukmin. Peristiwa ini telah dialami oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Perhatikanlah berbagai sudut kehidupan pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau tidak mengharapkan derajat rohani apapun, menghindar dari dunia dan senantiasa menyendiri berkhalwat. Kegandrungannya untuk mengkhidmati Islam telah membawa beliau ke permukaan. Seperti tertulis dalam syair-syair beliau yang artinya kurang lebih, dulu aku asing, tidak dikenal, sebatang kara, tidak memiliki keahlian apapun, tidak ada seorang pun yang tahu di mana kalian berada. Tidak ada orang yang mengetahui keberadaanku. Tidak ada sedikit pun perhatian orang-orang ke arah ini. Lalu Tuhan membangkitkanku, dan aku pun terbangun. Lihatlah bagaimana dunia telah memalingkan perhatiannya ke arah ini. Dan inilah kalian yang telah menjadi tempat perlindungan yang khusus. Inilah topik yang dijelaskan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dan dari sejak sebelum ditulisnya topik ini sampai sekarang, tidak ada seorang waliullah pun yang mendakwakan bahwa ayat ini berlaku padanya. Walhasil, bagaimana Al-Masih terlahir? Bagaimana lahir dari wujud suci yang di dalam dirinya tidak terdapat hawa nafsu, tidak ada hasrat untuk meraih derajat keruhanian, dan Allah Ta'ala telah mengabulkan keikhlasannya
imannya, ketakwaannya, kesetiaannya, dan seperti itulah dia telah meniupkan ruh di dalamnya, seperti dia telah menciptakan anak dari perut Maryam tanpa sentuhan manusia. Sekarang, apakah ada celah untuk tertawa lagi?